Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling ta'awun, untuk saling tolong menolong di dalam perjalanan kita. Perjalanan yang pada hakikatnya perjalanan ini adalah merupakan perjalanan yang akan mengantarkan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka kadihun, sesungguhnya engkau berada di dalam sebuah perjalanan fisai ilallah, yang ujung dari perjalanan kita ini famulaqih. Ujung dari perjalanan kita ini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dalam perjalanan ini. Dan perjalanan ini bukanlah merupakan perjalanan yang mudah, perjalanan yang berat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sebuah hadisnya, bahwasanya di dalam perjalanan kita ini syaitan selalu berada di jalan-jalan tersebut untuk mengajak kita keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dibutuhkan yang namanya tolong-menolong di dalam perjalanan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bahwasanya di dalam perjalanan kita ini kita butuh terhadap yang namanya ta'zimullah. Kita butuh terhadap hati yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya ruh di dalam badan kita. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya ruh di dalam ibadah. Yang kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengagungan di dalamnya, sama seperti halnya jasad itu tanpa adanya ruh. Dan ternyata pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu berada di ummahatil ibadah, berada di dalam ibadah-ibadah yang sangat agung. Yang dicontohkan oleh muallif rahimahullah taala Syekh Utsman Al-Mazid, termasuk di antara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu di dalam ibadah salat. Dan begitu pula di dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti halnya ibadah haji.
ibadah umroh, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah-ibadah yang besar itu ruhnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak pernah melakukan ibadah umrah atau pernah melakukan ibadah haji, bagaimana seseorang itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, atau seseorang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Semuanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bertawaf, ketika seseorang sa'i, ketika seseorang melempar jamarat, ketika seseorang itu mabit di Mina, semuanya adalah merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat dari seluruh ibadah yang kita lakukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semuanya itu adalah merupakan bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan-amalan tersebut. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Mazid, beliau mengatakan tentang hakikatu ta'dzinillah, hakikat bagaimana seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah yang sangat besar, ibadah yang paling banyak ditinggalkan oleh manusia. Meskipun manusia mempunyai hati, tetapi sedikit dari manusia itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Beliau mengatakan tentang hakikat pengagungan yang ini akan mengantarkan kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Beliau mendatangkan sebuah perkataan yang dibawakan oleh Imam Al-Harawi di dalam kitabnya Manazilus Sa'irin. Ketika beliau mengatakan hakikatu ta'dzimillahi ta'ala, hakikat seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ta'dzimul haqqi subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan alla yaj'ala dunahu sababan wa la yara alaihi haqqan aw yunazi'u lahu ikhtiyaran. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Harawi tentang hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kalimat yang pendek mempunyai makna yang begitu luar biasa, sampai disyarah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Wabilus Sayyid dengan syarah yang begitu luar biasa tentang perkataan Imam Al-Harawi ini tentang hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, Syekh Utsman Al-Mazid mengatakan wa hadza min durari kalamihi, ini termasuk di antara mutiara perkataan Imam Al-Harawi tentang hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Mutiara dari perkataan Imam Al-Harawi. Kemudian beliau mengatakan hadhihi darajatu tatadammanu ta'dzimal hakim subhanahu sahibal khalqi wal amri. Di mana di dalam perkataan tersebut mencakup apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghakimi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Maka perlu bagi kita semua untuk kita apa? Sedikit mempelajari tentang apa yang dikatakan oleh Imam Al-Harawi tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hakikat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan yang pertama, alla yaj'alahu dunahu sababan. Jangan pernah engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebab. Jangan pernah engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sebab. Satu perkataan, tapi maknanya begitu luar biasa. Yang beliau maksudkan bahwasanya jangan pernah engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebab, ai la taj'al lil waslati ilaihi sababan ghairahu.
Jangan pernah engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sesuatu tersebut sebab selain Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa alladhi yusilu 'abdahu ilaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sebab itu siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari segala sebab itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Fala yusilu ilallah illallah. Tidak ada yang bisa mengantarkan kepada Allah kecuali siapa? Allah. Wala yuqarribu ilaihi siwahu. Dan tidak ada yang bisa mendekatkan kepada Allah kecuali apa? Allah. Wala yubni ilaihi ghairahu wala yatawassalu ila ridahu illa bihi. Dan seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama dalla 'ala Allah illallah. Dan tidak ada yang menunjukkan kepada Allah kecuali siapa? Allah. Wala hada ilaihi siwahu. Dan tidak ada yang memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Utsman Al-Mazid mengatakan, fa innahu subhanahu huwallazi ja'ala sababa sababan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sebab-sebab itu apa? Sebab. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab menjadi apa? Menjadi sebab. Pada hakikatnya siapa sebabnya? Allah Subhanahu wa taala. Wa sabibatuhu wa isaluhu kulluhu khalquhu wa fi'luhu. Sebabnya, akibatnya, yang menyampaikannya itu pada hakikatnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu kata yang dikatakan oleh Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala tentang bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Jangan pernah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebab. Karena pada hakikatnya sebab yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab-sebab zahir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan sebab-sebab zahir, itu Allah. Tapi pada hakikatnya sebab yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita mengagungkan bos kita, mengagungkan atasan kita. Karena apa? Karena dia baik. Karena dia memberikan mukafaah atau memberikan pangkat ke kita atau memberikan upah kepada kita dengan upah yang besar. Kita begitu luar biasa atasan kita taruh di atas kepala kita. Benar, itu adalah merupakan sebab kita mendapatkan rezeki. Tapi kalau kita mau betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan itu sebab zahir. Itu adalah merupakan sebab zahir. Pada hakikatnya sebab yang hakiki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dia, yang menciptakan perbuatan dia sehingga seseorang tersebut mau berbuat baik kepada kita. Sehingga seseorang tersebut mau memberikan upah kepada kita. Sehingga seseorang tersebut mau menolong kita. Kalau kita betul-betul melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang hakiki, kita tidak akan pernah sering bertumpu terhadap yang namanya sebab zahir. Kita tidak akan pernah sering bertumpu terhadap yang namanya sebab-sebab zahir. Dan senantiasa seseorang itu di dalam perjalanan kehidupan sehari-harinya, seseorang itu selalu memperhatikan sebab-sebab zahir tanpa memperhatikan sebab-sebab yang hakiki, yang itu adalah merupakan sebab-sebab batin. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tafsir ayat
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka larilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari kepada Allah. Kita lari dari siapa? Kita lari dari siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, pada hakikatnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari kepada Allah. Itu pun larinya dari Allah Subhanahu wa taala. Larinya dari siapa? Larinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika mendapatkan musibah, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan kesehatan. Itu semua bukankah itu adalah merupakan takdir dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Dan tetap kita disuruh untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pada hakikatnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya dia mendapatkan kenikmatan. Tidak akan pernah lepas seseorang mendapatkan ujian. Dan tidak akan pernah lepas seseorang mendapatkan yang namanya apa? Terjatuh terhadap yang namanya dosa. 3 keadaan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari kepada Allah. Bukan kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita cuma dapat musibah. Bukan kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dapat ujian. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan. Baik kita dalam mendapatkan nikmat, mendapatkan kesehatan, kita disuruh lari dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah larinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, kita lari tersebut dari siapa? Dari Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan kesehatan. Itu pun kita disuruh lari kepada Allah untuk kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui itu adalah merupakan qada dan qadarnya Allah, itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita disuruh lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita bersabar. Ketika kita terjatuh ke dalam yang namanya dosa, kita sudah terjatuh dalam yang namanya dosa, itu qada dan qadarnya Allah. Dan bukan berarti kita terus berdalil ketika kita jatuh terhadap qada dan qadar, wah ini kan qada dan qadarnya Allah. Iya, itu qada dan qadarnya Allah. Tapi jangan berdalil dengan qada dan qadarnya Allah untuk kita bermaksiat. Tapi ketika kita sudah terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ketika terjatuh dalam sebuah maksiat, lari kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nah, 3 hal ini ketika kita dalam keadaan mendapatkan nikmat, kita mendapatkan ujian dan kita terjatuh ke dalam yang namanya dosa, kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadikan kita ternyata apa? Sebab-sebab zahir yang menjatuhkan kita, yang membuat kita nikmat, yang kita dapat ujian, itu adalah merupakan sebab-sebab zahir. Sebab hakikinya siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab tersebut. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita apa? Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau memperhatikan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la manja wala malja'a, apa kata Rasulullah? Ada yang tahu? Tidak hafal, Pak. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan la manja wala malja'a minka illa ilaika ya Allah. Tidak ada keselamatan, tidak ada tempat kembali darimu kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah. Pada hakikatnya kehidupan ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita betul-betul paham dengan apa yang Allah
turunkan melalui Al-Quran dan Rasulullah sudah praktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya, kita itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Depan kita Allah, belakang kita Allah, kanan kita Allah, kiri kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau kemana-mana, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku, kematianku betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang betul-betul paham dengan keadaan seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu apa? Mengherankan semuanya. Orang mukmin itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana wali-walinya Allah? Allah mengatakan, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya rasa takut dan tidak pernah sedih. Dia tidak pernah takut apa yang akan menimpa, yang akan datang. Kenapa? Saya punya Allah. Walahum yahzanun, dan mereka nggak akan pernah sedih. Karena apa? Karena dia sudah melewatinya dan ada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Siapa mereka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, bisa melihat hakikat dunia dan bisa melihat hakikat akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya? Yang dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan apa? Sebab hakiki yang mentakdirkan segala sesuatunya. Makanya orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya selalu mengherankan. Kenapa perkaranya mereka? In asabahu sarra syakar fakana khairul lah. Dia mau mendapatkan nikmat, dapat rezeki, dapat sehat, dapat anak, dapat istri, dapat kenikmatan, dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab dia mendapatkan kenikmatan itu bukan dirinya. Kenal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu terlalu sibuk dengan apa? Sebab-sebab zahir. Sibuk dengan sebab zahir. Orang pengen mendapatkan kesehatan, ya kan? Apa yang dilakukan? Minum vitamin, ya. Kemudian apa? Suplemen, olahraga, itu kan semua sebab zahir. Tapi siapa yang menggerakkan hatinya untuk dia minum suplemen? Siapa yang menggerakkan hatinya dia mau olahraga? Itu hakikat sebab itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia menjadi sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau mentakdirkan tanpa sebab, Allah maha mampu. Tapi maha latifnya Allah juga punya hikmah. Allah maha latif. Maha latifnya Allah seperti yang sudah kita pelajari tentang maha latif. Allah mempunyai nama Al-Latif. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sebab secara zahir, secara sirri, secara lembut, sehingga apa? Sehingga seseorang itu enggak kaget-kagetan dalam kehidupan dunianya. Coba kalau kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Allah pengen mempertemukan Nabi Yusuf dengan orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebab. Pada hakikatnya siapa yang menciptakan sebab itu? Allah. Allah pengen mengeluarkan Nabi Yusuf saja dari penjara. Allah mampu untuk mengeluarkan Nabi Yusuf, dikeluarkan dari penjara, semua dibinasakan, mampu. Tapi bukan seperti itu caranya Allah. Allah punya hikmah yang begitu luar biasa. Dilewatkan mimpi. Yang bisa mentakwil mimpi cuma Nabi Yusuf. Pengen dipertemukan Nabi Yusuf dengan keluarganya, dijadikan apa? Musim semua paceklik. Ya kan? Dijadikan musim paceklik, semua orang datang kepada Nabi Yusuf, dipertemukan hingga akhirnya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul kenal dengan Allah. Nabi Yusuf mengatakan, Inna Rabbi latifun lima yasha. Allah itu latif. Kalau memberikan sebab, itu betul-betul lembut. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Nabi Yusuf alaihi salam bahwasanya apa? Ini semua sebab zahir.
Tapi pada hakikatnya sebab yang hakiki yang mengeluarkan saya dari penjara, yang mengangkat derajat saya, yang mempertemukan saya dengan Allah, dengan keluarga saya, siapa? Allah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam di akhir-akhir ketika apa? Nabi Yusuf mengatakan, "Qad akhrajtani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha." Hebat. Pengenalan para anbiya kepada Allah itu hebat. Sehingga apa? Gak tertumpu terhadap yang namanya sebab zahir. Kita ini banyak lupa dengan sebab yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sampai sebab-sebab yang itu adalah merupakan sebab yang hakiki kita tinggalkan. Allah sendiri yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Takwa itu adalah merupakan sebab yang sir, sebab yang rahasia. Kita akan ditolong oleh Allah. Iman itu adalah merupakan sebab kita ditolong oleh Allah. Cuma terkadang kita lebih apa? Urusan dunia. Kadang sholat kita tinggalkan, taklim kita tinggalkan, ngaji kita tinggalkan, karena urusan apa? Urusan dunia kita yang kita anggap itu adalah merupakan sebab zahir yang akan memberikan kita rezeki. Iya apa enggak, Pak? Banyak kan orang seperti ini. Dan kehidupan nyata kita pun kita lihat dengan kedua mata kita seperti ini. Sebab-sebab ketakwaan kepada Allah, iman kepada Allah, itu jarang kita raih. Justru sebab-sebab yang zahir saja yang terus berusaha untuk kita raih, supaya kita mendapatkan kenikmatan dunia, supaya kita mendapatkan kesehatan. Rasulullah sendiri mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Kita terkadang pengen menjaga diri kita, ya sebab zahir terus yang kita perhatikan. Pernah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga sholat, menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan kalau kita masih menjadikan sebab-sebab zahir ini adalah merupakan sebab tertinggi. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebab yang hakiki di dalam seluruh permasalahan kita. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sering saya sampaikan juga ke teman-teman. Terkadang sebab hati itu jauh lebih besar manfaatnya daripada sebab zahir. Sebab hati itu jauh lebih besar manfaatnya daripada sebab zahir akarnya di dalam kehidupan kita. Dan terkadang seumpamanya seseorang punya anaknya sakit, kemudian istrinya telepon, "Mas, anak kita sakit." Kemudian apa yang kita lakukan? Yang terkadang yang kita lakukan justru kita ngambil sebab zahir. Apa sebab zahir kita? Kita pulang, kita bawa ke rumah sakit. Iya apa enggak? Itu sebab zahir atau bukan? Sebab zahir. Tapi terkadang seseorang rela meninggalkan ibadah kepada Allah untuk mengambil sebab tersebut. Padahal apa? Kalau seandainya seseorang paham dengan hakikat sebuah sebab, dia bisa melakukan sebab yang begitu luar biasa ketika dia jauh dari anaknya. Salah satunya apa? Roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang istri kita yang ngurusin anak kita, dia bawa ke rumah sakit, tapi rasa harap kita kepada Allah itu kuat dan kita ikhlas dalam mengharap tersebut. Terkadang ini justru yang Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita sembuh. Ini sebab apa? Sebab hati. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebab. Makanya kalau kita mau berpikir tentang hakikat sebab, itu anifillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sebab yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik itu sebab yang zahir maupun sebab apa? Sebab yang batin. Dan banyak kita apa? Meninggalkan sebab-sebab batin kita. Kita mengharap kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita ada rasa penyesalan kepada Allah. Ini semua sebab-sebab yang akan, dengan sebab-sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menolong kita,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada kita semua, termasuk di antara sebab yang paling besar yaitu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan banyak di dalam ayatnya tentang bagaimana sebab ini Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Pertolongan. Jadikan kita dimudahkan rezeki, dijadikan kita dimudahkan langkah-langkah kita, diberikan jalan keluar bagi kita semua. Terkadang kita hanya istighfar saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan istighfar itu sebab kita untuk apa? Mendapatkan rezeki, mendapatkan anak, mendapatkan keberkahan. Iya apa enggak, Pak? Terkadang subhanallah orang itu pengen punya anak sampai apa? Bayi tabung, sebab zahir yang diambil. Kan seperti ini. Bayi tabung bayar mahal-mahal tapi lupa dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebab tersebut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kata Allah. Nah, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Harawi dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, begitu pula Syekh Utsman Al-Mazid ketika beliau mengatakan ta'zimul haqqi haqiqatu ta'zimillah, hakikat engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Allah yaj'ala dunahu sababan. Jangan pernah engkau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebab yang hakiki. Itu sebab, tapi sebab yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan sebab-sebab yang ada ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan apa? Sebab-sebab yang ada ini. Kemudian beliau mengatakan wala yara alaihi haqqan, dan jangan sekali-kali seseorang itu melihat bahwasanya pada dirinya itu ada hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengira bahwasanya apa? Kita punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah betul-betul fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul nikmat dari Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini saja, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semua bukan karena kita berhak, bukan karena kita memang pantas, bukan. Tapi Allah lah yang memilih kita. Allah lah yang apa? Memilih kita. Allah lah yang memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Sehingga kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mendapatkan hidayah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa bahwasanya kita punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semua betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang Allah wajibkan dirinya sendiri. Bukan kita yang mewajibkan kepada Allah, tapi Allah yang mewajibkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya ketika di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa haknya Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan berarti terus kita itu punya hak atas diri Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi ketika kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Dermawan mewajibkan kepada dirinya sendiri yang Allah mempunyai nama Syakur. Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk membalas kebaikan seorang hamba tersebut. Bukan kita punya hak. Kalau mau dihitung-hitung dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, udah ada apa-apanya amalan kita. Makanya semua kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalan kita. Sampai ketika Rasulullah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala ana." Meskipun ana pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu pun karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti
sampai ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mengatakan bahwasanya dia masuk ke dalam surganya karena amalannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dihitung, dihisab. Berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan berapa amalan yang dia lakukan. Amalannya sudah habis, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak. Sehingga betul-betul kita itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita dan amalan kita begitu sedikit, masa iya kita nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kau mau dustakan? Kita subhanallah diberi sehat oleh Allah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal Allah. Dan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah berikan hidayah kita. Kita bisa kenal Allah, itu nikmat yang paling besar. Dari apa? Dari dunia dan isinya. Nikmat yang paling besar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala apa? Yang menjadikan sebab tersebut. Dialah Allah yang membimbing, Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan petunjuk. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam athar Bani Israel yang disebut dengan Israiliyat, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bihaqqi abai, dengan hak bapakku kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun langsung menegur Nabi Daud, ya Daud, ayu haqqin li abaika alayya. Hak apa bagi bapakmu yang wajib bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alastu ana alladhi hadaituhum, bukankah aku yang memberikan hidayah kepada bapaknya Nabi Daud alaihissalam? Bukankah aku yang memberikan kenikmatan kepadanya dan aku pilih dia? Ini menunjukkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang muslim saja yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Dengan seperti itu pun kita nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita nggak bisa memuji Allah. Dengan seperti itu kita nggak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kok cek sorone loh kita itu loh. Bahasanya Jawa itu kok nemen kita itu loh. Nikmat Allah begitu besar kepada kita. Kita dikasih sehat, dikasih hidayah, dipilih oleh Allah. Tapi apa? Kita nggak bisa berbuat baik kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita nyembah, menghambakan diri kepada Allah, bisa ngerasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kok nggak bisa? Kok yo nemen gitu loh diri kita ini. Makanya imam kita tadi itu kan apa? Ngingetkan kita, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Coba kita lihat, kamu itu diciptakan dari mana? Dari air muncrat, tidak ada apa-apanya kita itu. Dari air muncrat yang tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya, yang mungkin orang jijik dengan air muncrat tersebut. Kemudian kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita keluar dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala min ba'di dhafin quwwah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan terus ngerasa bahwasanya apa? Oh, ini memang hak saya. Kita dikasih rumah, dikasih kekuatan, oh ini memang hak saya, memang saya patut untuk diberi seperti ini. Orang kayak apa kita sebenarnya? Dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu luar biasa, kita nggak bisa bersyukur kepada Allah, nggak bisa menghambakan diri kepada Allah, justru terus kita ngerasa punya hak atas Allah. Terus kita ngerasa punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada.
Bismillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Harawi tentang hakikatu ta'zimillah, hakikat seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ketika beliau mengatakan alla yaj'ala dunahu sababan, jangan pernah sekali-kali kita menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebab. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala sebab yang hakiki, yang mentakdirkan sebab-sebab yang zahir. Kemudian beliau mengatakan wala yaru alaihi haqqan, dan jangan pernah seseorang itu melihat bahwasanya dirinya punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Justru malah harusnya seseorang itu sadar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita mau menghitung nikmat Allah enggak akan pernah bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kalian dengan rasa iman tersebut apabila kalian benar-benar menjadi orang yang jujur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita agar kita tunduk, patuh, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hidup kita serahkan kematian kita lillahi taala. Betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini karunia yang Allah berikan, bukan memang kita berhak untuk mendapatkan ini, enggak. Kita semua memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Pantas enggak hati kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah ketika mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat hati kita. Pantas enggak hati ini diberi hidayah? Pantas enggak hati ini mendapatkan bimbingan? Itu semua hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu dari Umar atau Amr untuk menjadi orang yang bisa membela Islam. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab. Karena apa Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab? Dilihat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas. Nah, kehidupan kita di dalam perjalanan ini pada hakikatnya betul-betul memantaskan diri untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dibimbing oleh Allah, untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita punya hak atas diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan seperti itu akhirnya kita betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebab yang kita agungkan. Kita itu lebih banyak mengagungkan sebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita agungkan itu justru malah sebab. Yang sering kita besarkan itu justru sebab. Dan kita akhirnya nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ngerasa bahwasanya diri kita punya hak. Yang akhirnya yang kita agungkan siapa? Diri kita sendiri. Coba kalau kita ngerasa bahwasanya apa? Kita nggak punya hak atas Allah Subhanahu wa taala, justru ini semua nikmat dari Allah. Justru ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan beliau yang terakhir, bagaimana hakikat ta'zimullah? Beliau mengatakan apa? Au yunazi'u lahu ikhtiyaron. Jadi kita yunazi'u lahu ikhtiyaron, yaitu kita ngerasa bahwasanya kita itu punya ikhtiar mutlak, kita punya pilihan yang mutlak tanpa pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal apa? Kita punya kehendak, tapi kehendak kita itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan sesuatu untuk kita, itulah yang paling baik untuk diri kita semua. Makanya beliau mengatakan, Syekh Utsman Al-Mazid, beliau mengatakan, "Idza ra'aitallaha qad ikhtara laka aw li ghairika syai'an." Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untukmu atau kepada selainmu sesuatu, imma bi amrihi wa dinihi, entah itu urusan berkaitan dengan masalah urusan dunia atau urusan agama, wa imma bi qada'ihi wa qadarihi, entah ditakdirkan kita dengan sesuatu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yunazi'u ikhtiyarahu, jangan pernah kita apa? Jengkel atau kita tengkar dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bala apa? Irdo bi ikhtiyarillah, hendaknya kita ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makhtarahu laka, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Fa inna dzalika min ta'dimihi subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya itu apa? Termasuk di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Allah itu enggak pernah mendolimi hambanya. Ini Allah itu enggak pernah mendolimi hambanya. Allah itu Maha baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala memilihkan sesuatu kepada kita, pasti sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Tidak ada gak baiknya, pasti baik. Cuma bagaimana kita menyikapinya? Kalau pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilihkan, pasti itu adalah sesuatu yang baik. Entah kita diberi nikmat, entah kita diberi ujian. Allah Subhanahu wa taala memilihkan atau mentakdirkan Nabi Adam jatuh terhadap yang namanya dosa saja. Mungkin secara zahir jelek, jatuh terhadap yang namanya dosa. Tapi ketika Nabi Adam alaihi salam jatuh terhadap yang namanya dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah dan dia mengatakan, "Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana", derajatnya Nabi Adam jauh lebih tinggi daripada Nabi Adam berada di surga. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita, baik itu sesuatu yang senang, nikmat, atau sesuatu tersebut ujian, atau sesuatu tersebut jatuh terhadap yang namanya dosa, maka hendaknya kita apa? Ridho, dan bagaimana pintar-pintarnya kita menyikapi hal tersebut sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis tadi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu selalu baik. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Dapat nikmat ya bersyukur, dapat ujian bersabar, terjatuh dalam maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tiga hal ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala min unwanis sa'adah. Orang pengen mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan di dunia, tiga hal ini sikapnya harus benar. Kalau dia enggak bersyukur, ya dia bersabar. Kalau enggak, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada kita. Dan kita dadah atas Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama di dalam syairnya, beliau mengatakan apa? Malil ibadi alaihi haqqun wajibun. Enggak ada bagi seorang hamba itu apa? Hak atas diri Allah Subhanahu wa taala. Kalla wala sa'yun ladaihi dha'i'un, dan begitu pula kalau seorang hamba berbuat, enggak ada sia-sia di sisi Allah, semuanya akan dicatat. Kebaikan enggak akan dihilangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran sebagaimana yang tadi pagi, innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Enggak akan pernah disia-siakan. Kita berbuat baik, tenang. Allah enggak zalim. Allah enggak akan sia-siakan perbuatan baik kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Tapi itu juga bukan hak kita. Bukan hak kita, karena Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada diri kita semua. Kemudian para ulama mengatakan, in udzibu fa bi adlihi. Kalau seseorang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, fa bi adlihi. Itu pun karena keadilan Allah. Sudah adil Allah Subhanahu wa taala.
Aunu'imu fabi fadlihi. Kalau seseorang itu diberi nikmat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu pun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal karimul wasi'u. Dialah Allah yang Maha Dermawan dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hakikat dari seseorang itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebutuhan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktu, setiap detik. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa berada di lisan kita. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada dalam hati kita. Kenapa? Kita kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita apa? Supaya kita betul-betul mengagungkan Allah, sampai Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada apa dengan kalian wahai manusia semua? Enggak bisa yu'azzimunallaha haqqa ta'zimihi. Enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ini sedikit yang bisa kita ambil tentang bagaimana supaya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Dan insyaallah bagi teman-teman yang daurah fikih, insyaallah besok ada daurah fikih dan nanti disampaikan oleh Mas Juna waktunya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.